الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وفخرنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah yang masih melembutkan hati kita. Bersyukur kepada Allah yang masih meringankan langkah kita, dan bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan sholat Jumat berjamaah. Semoga sholat Jumat kali ini merupakan sholat Jumat yang terbaik dari sekian banyak sholat Jumat yang pernah kita tunaikan. Dan semoga langkah kita ke masjid ini Allah jadikan sebagai wasilah dan sababiyah dihapuskannya dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sepulangnya kita dari masjid ini Allah berikan satu perubahan yang nampak di dalam diri kita, yaitu perubahan untuk selalu senantiasa meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Terlebih dahulu khatib berwasiat khususnya kepada diri al-khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithal awamirillah wa ijtinabu nawahihi, yaitu menjalankan, melaksanakan serta mengerjakan segala perintah dan perintah Allah, juga dengan sekuat tenaga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita semua yang hadir di Masjid Jami'ul Muttaqin ini Allah jadikan sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, yang pada akhirnya nanti kita di yaumil akhir telah dimasukkan ke dalam surga. Ya amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Saudara-saudara sekalian, seandainya ada pada hari ini, pada siang hari ini, orang yang berani berkata bahwa imannya lebih sempurna di antara yang lainnya, maka tidak perlu kita berdebat dengan orang seperti itu. Cukup kita lihat apakah iman yang diakuinya itu mampu melahirkan kemuliaan akhirat. Kalau ada orang yang berani berkata pada siang hari ini bahwa ibadahnya lebih baik, lebih benar, lebih bagus, dan yang lain salah, maka tidak perlu kita berdebat dengan dia. Cukup kita lihat apakah ibadahnya yang bagus itu mampu melahirkan kemuliaan akhirat. Dan kalau ada pada siang hari ini orang berani berkata bahwa ilmunya lebih tinggi di antara yang lainnya, tidak perlu kita berdebat dengan orang seperti itu. Cukup kita lihat apakah ilmunya yang tinggi itu mampu melahirkan kemuliaan adab dan kemuliaan akhirat. Sehingga Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, hadir sekalian, yaitu di antaranya agar setiap umat manusia memiliki kemuliaan akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Tema khutbah pada siang hari ini yaitu meneladani kesabaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadirin ma'asyiral muslimin, Nabi Ibrahim merupakan leluhur utama dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita
lihat silsilah nasab Nabi Muhammad SAW ke atas, maka akan tersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mempunyai dua orang istri. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Dari Siti Sarah dia melahirkan banyak nabi-nabi dan rasul utusan Allah. Siti Sarah melahirkan Nabi Ishaq. Nabi Ishaq mempunyai putra Nabi Yaqub, dan Nabi Yaqub mempunyai putra Nabi Yusuf alaihissalam. Dan seterusnya dari jalur Ishaq inilah melahirkan banyak nabi-nabi dan rasul utusan Allah. Di sana ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Daud, ada Nabi Zulkifli, ada Nabi Syuaib, ada Nabi Ilyas, ada Nabi Ilyas, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, dan terakhir dari jalur Ishaq ini yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan dari jalur sebelah kanan dari Siti Hajar, putra pertama Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dan seterusnya dari generasi ini selama 18 generasi tidak ada melahirkan seorang Nabi dan Rasul, tapi ternyata ada di garis ini di generasi terakhir yaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara paternal nasab kita atas menyambung kepada Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Nabi Ibrahim adalah seorang manusia, seorang nabi dan rasul yang mempunyai keimanan yang cukup tangguh hadirin sekalian. Ini bisa kita lihat dari berbagai macam ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Tapi Nabi Ibrahim dapat melalui ujian-ujian itu dengan baik dan lulus hadirin sekalian. Nabi Ibrahim di dalam dakwahnya itu diuji oleh ayahnya langsung hadirin sekalian, bukan orang lain, belum lagi oleh masyarakat kampungnya, oleh kaumnya sendiri. Ini pula yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam di dalam dakwahnya. Yang menjadi ujian terdekat itu adalah istri dan anaknya sendiri. Dan ini pula yang dialami oleh Nabi Lut alaihissalam di dalam dakwahnya. Yang menjadi ujian adalah istrinya sendiri. Dan ini pula yang dialami oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Orang terdekat sendiri yang menjadi ujiannya hadirin sekalian, yaitu pamannya sendiri, Abu Jahal dan Abu Lahab. Begitu pun dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi ujiannya yaitu ayah kandungnya sendiri hadirin sekalian. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 42. Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahandanya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, wa la yubsiru, dan tidak dapat melihat, wa la yughni anka syai'a, dan tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun. Lalu apa kata ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyya. Wahai Ibrahim, la illam tantahi, jika engkau tidak berhenti menceramahiku, la arjumannaka, maka akan kulempar engkau, akan kurajam engkau, wahjurni maliyya, tinggalkanlah aku sendirian. Ayah Nabi Ibrahim tidak menjawab dengan santun, tidak menjawab dengan lembut. Hadirin sekalian, namun apa yang dijawab oleh Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? Apa jawab Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? Salamun alaika, selamatan bagimu wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi, namun aku akan tetap memohon ampunan atas dosa-dosamu kepada Allah. Innahu kana bi habiyya,
Sesungguhnya Allah amat sangat baik kepada aku. Hadirin ma'asyar muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Lalu ujian yang kedua, yaitu yang datangnya dari masyarakat kampungnya sendiri, hadirin sekalian. Yang datangnya dari kaumnya sendiri. Tatkala kaumnya sedang pergi ke sawah-sawah mereka, sedang pergi ke ladang-ladang mereka, lalu Nabi Ibrahim menghancurkan sesembahan mereka, menghancurkan berhala-berhala itu. Setelah dihancurkannya, lalu diletakkanlah kapak yang digunakan untuk menghancurkan itu di bahu berhala yang paling besar. Dan ketika kaumnya kembali, masyarakat kaum kembali dari sawah-sawah mereka, lalu mereka menyaksikan bahwa berhala-berhala sembah-sembah mereka sudah hancur. Mereka pun bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan sesembahan kami? Perhatikan hadirin sekalian, dan apa jawab Nabi Ibrahim? Coba kau tanyakan kepada berhala yang paling besar, apakah ia mampu berbicara? Hadirin ma'asyar muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Pada hakikat ini, sesungguhnya Nabi Ibrahim menggunakan ilmu hilah. Apa itu ilmu hilah? Yaitu ilmu strategi, ilmu taktik cerdas di dalam berdakwah. Karena bagaimana mungkin berhala itu mampu berbicara, terlebih lagi dianggap sebagai Tuhan, sedangkan berhala itu tidak mampu menolak mudarat ketika Nabi Ibrahim menghancurkannya, hadirin sekalian. Lalu singkat cerita, akhir Nabi Ibrahim pun ditangkap oleh masyarakat pada saat itu, diserahkan raja saat itu, yaitu Raja Namrud. Lalu Raja Namrud mengumumkan pada masyarakat, pada setiap keluarga, agar membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang menarik hadirin sekalian, begitu hebatnya perjuangan Nabi Ibrahim. Ada nenek-nenek di sudut kota menangis terseduh-seduh. Lalu cucunya ini bertanya kepada neneknya, nenek, apakah yang membuat engkau menangis? Perhatikan apa jawab si nenek. Apakah engkau sedih Ibrahim akan dibakar? Lalu apa jawab nenek ini? Aku tidak sedih Ibrahim akan dibakar. Yang aku sedih, aku buta, aku sakit, dan aku tidak mampu membawa kayu bakar, membantu untuk membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Hadirin sekalian, itu dahsyatnya gambaran kaum Ibrahim saat itu, hadirin sekalian. Lalu singkat cerita, akhirnya Nabi Ibrahim pun akan dibakar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai api, jadilah engkau sejuk. Wassalamun ala Ibrahim, dan jadilah engkau penyelamat bagi Ibrahim alaihissalam. Hadirin ma'asyar muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, saudara-saudara sekalian. Apakah ujian Nabi Ibrahim berhenti sampai di sini? Ternyata tidak, hadirin sekalian. Ada satu kelemahan bagi setiap orang, bagi setiap bapak, bahwa Nabi Ibrahim tidak terlepas dari itu. Nabi Ibrahim mendapatkan seorang putra. Nabi Ismail itu adalah putra pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Selama 86 tahun Nabi Ibrahim mendapatkan seorang putra. Lalu ketika Nabi Ismail lahir dan beranjak, tumbuh menjadi remaja, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya, Ibrahim berkata, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi, anni adbahuka fanzur madza tara, bahwasanya aku menyembelihmu, lalu pikirkanlah apa pendapatmu. Perhatikan hadirin sekalian, lalu apa jawab Nabi Ismail, seorang anak yang soleh, seorang anak yang sabar, dari keturunan yang soleh, dari keturunan yang sabar. Qala ya abati if'al
ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni, engkau akan mendapatkan diriku insyaallah minas sabirin, insyaallah, yaitu termasuk orang-orang yang sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب البركة وأبواب النعم وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. واغفر لنا ذنوبنا لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم فاسألوه من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. الله